kemarin seperti apa? Kemarin itu kita didatangi tim dari LPSK, tim penelaah ya, untuk layak tidak layaknya Saka Tatal untuk didampingi dapat perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban. Mereka datang berlima dari Jakarta, kemudian saya serahkan kepada keluarga dan saya jelaskan maksud dan tujuan di wawancara oleh LPSK, belum komisionernya ya. Yang mudah-mudahan kita berharap dalam waktu dekat akan turun surat keputusan untuk perlindungan terhadap Saka Tatal. Dari wawancara itu mereka menggali tentang mulai dari surat kuasa, proses laporan propam dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap ini sudah ada produk hukum. Memang pemikiran orang sih selalu berpikir bahwa kok baru sekarang ngomong enggak, kenapa enggak pada saat didampingi begitu. Yang menjadi catatan penting di sini adalah Saka Tatal ini sebenarnya harusnya dia mencabut laporan BAP dicabut, tapi karena dia dianggap anak, ada orang tua mendamping, nggak bisa cabut waktu itu, sehingga keterangannya dia itu berlaku adalah berdasarkan keterangan BAP pertama awal. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa berita acara pemeriksaan awal itu tidak pernah didampingi oleh pengacara sejak tanggal 31 sampai selanjutnya Saka bercerita kepada mereka terbuka, bahkan cara pukulan dan siksaan itu mereka ungkapkan langsung. Kemudian termasuk LPSK meminta bukti-bukti apa yang kita miliki untuk mengajukan hukum, kemudian tidak hanya sekedar sampai mereka anggap ini kasus hanya untuk mencari sensasi. Saya jelaskan bahwa Saka Tatal sudah menjalani hukuman mantan narapidana. Nah, kemudian diantaranya itu adalah pernyataan dari Liga Bar yang menganggap bahwa dia diarahkan dan ini merupakan petunjuk dan rekayasa daripada ayah daripada korban Eki, Rudiana. Itu juga kita jadikan bukti. Kita serahkan semua video-video rekaman hasil wawancara atau investigasi beberapa tim yang ingin mengungkap kebenaran dalam perkara ini. Nah, kemudian saya nggak begitu lama di Cirebon, kami sempat mendokumentasikannya. Kemudian rencana kami adalah mendaftarkan penyewaan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon untuk minggu depan. Hari ini masih tahap perampungan aja. Berarti kalau dari LPSK sendiri kemarin nggak langsung ngasih kesimpulan atau keputusan ya Bang? Atau ada respon lain nggak? Mereka butuh waktu 30 hari. Tapi saya nggak mau peduli itu karena kami tetap untuk mengajukan PK itu utama. Karena menurut kami ya memang harapan kita jangan juga pihak kepolisian menganggap bahwa kita menyerang kepolisian, karena kepolisian itu menurut saya menjalankan tugasnya walaupun ada tanda kutip ya, tapi ini peran jaksa sangat utama, sangat dominan, karena jaksa lah yang menentukan, menyatakan lengkap perkara tersebut, kemudian membawa ke pengadilan, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, kemudian peran hakim ya memang kita lihat banyaknya keterangan-keterangan atau berita acara yang dicabut, mereka tidak dengarkan dan kembali kepada berita acara awal di kepolisian. Nah, di sini setiap kita tanyakan ada beberapa kelompok pengacara yang bergabung memang masang badan untuk membela pendiri. Ternyata mereka ini ada yang mengaku sebagai tim pencari fakta, ada yang mengaku sebagai tim gabungan pencari fakta, tapi mereka ada yang satu kantor, ada yang grupnya sama-sama geng-geng ini aja gitu. Jadi geng inilah yang membuat mereka ini pertama kita tanya ini siapa, ini ahli bukan, praktisi bukan gitu. Tapi mereka adalah oknum-oknum pengacara yang tidak memiliki legal standing awalnya gitu, sehingga mengatasnamakan sebagai tim pencari fakta.
Nah, kita bilang, kamu mencari fakta siapa yang menunjuk? Udah punya data nggak? Kok datanya adalah mau menyerang orang gitu. Tiba-tiba kami menemukan mereka adalah merupakan bagian dari tim kuasa membela Pak RT gitu. Jadi aneh gitu, kenapa menunjukkan ke masyarakat tim pencari fakta, tapi kok mau membela Pak RT gitu. Justru Pak RT ini kan sudah mengaku bahwa dia salah dan sudah dilaporkan. Kesaksian Pak RT ini memberatkan. Kasihan yang membuat orang di penjara semua itu kesaksian Pak RT, Aib dan Dede. Orang-orang ini tidak diajukan ke pengadilan, terutama Dede dan Aib. Nah, tapi mereka berada di situ, mereka satu surat kuasa sama gitu. Berarti lu ntar kalau ketahuan masyarakat, lu satu gabung begini ntar aneh loh. Yang satu praktisi hukum, yang satu terang-terangan. Ada beberapa oknum saya lihat, ya menurut saya nggak ada masalah, karena masyarakat rakyat di belakang kita, dan kita juga merasa tidak menyerang Polri, nggak menyudutkan Polri. Kita hanya berbicara masalah oknum aja. Artinya saya yakin juga kalau mereka terungkap, apalagi nanti di putusan nanti bebas, mereka pasti kalang kabut ya, dan mereka menyadari kelemahan-kelemahan itu. Saat ini Indonesia butuh orang-orang atau pengacara-pengacara yang punya empati, yang berpihak. Ya pengacara itu walaupun orang salah ya memang harus dibela, karena aturan ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Mereka itu sok-sok menyalahkan tersangka. Coba kliennya yang tidak didampingi selama 16 hari, tidak bisa ketemu, pasti mereka ngamuk gitu. Giliran mereka nggak dipakai lawyer, mereka ini malah menyudutkan pasal sakral, pasal 56 KUHP itu. Makanya aneh gitu, mereka lupa gitu. Kalau membela klien, mereka marah kalau polisi tidak didampingi, tidak diinformasikan kepada pengacara. Mereka kan teriak di pasal 56 KUHP. Tapi giliran orang-orang yang berbicara itu, pengacara-pengacara, mereka nyerang, mereka hina-hina, mereka ngamuk-ngamuk. Kamu ini siapa? Pengacara? Kalau pengacara nggak kayak gitu. Nah, sinilah saya lihat masyarakat udah bisa menilai kok. Dan jangan kaget kalau kalian dibully, kalian masih dibully, ya kan? Kalau polisi nggak dibully, nggak ada. Yang dibully itu yang kabur, yang kayak Bapak Rudiana. Kenapa? Karena dia nggak nongol, susah dihubungi. Kemudian Aib itu dibully, Dede dibully gitu. Tapi yang jujur kayak Sakratata, terus Tiga Akbar, nggak ada yang bully. Pertama sih nggak ada yang bully. Saya betul-betul berpihak pada yang masyarakat kaum lemah, nggak ada yang bully saya. Nah, tapi kalau yang jarang-jarang mempermalukan, giliran ditanya, lu baca? Iya saya baca, nggak ngerti. Ada yang itu ada sperma, siapa yang memperkosa, siapa nggak tahu. Ada tes DNA-nya nggak ada, tapi mereka ini ngaku-ngaku sampai perutnya robek. Nggak ada, itu nggak ada perut robek, nggak ada luka. Itu kecelakaan tunggal. Kalau misalnya dibunuh di situ, bukan mereka pembunuhnya, mereka tidak saling kenal. Sedangkan saksi pelapor aja ragu dengan itu mereka. Korban Paris kan ragu dengan mereka itu. Dianggap korban salah tangkap, padahal dia pelapor. Tapi kenapa orang-orang yang tidak punya kepentingan di pengacara ini, mereka ngotot banget gitu. Udah, kalau mau jadi tim pencari fakta, ayo gabung, minta SK dari Presiden, dari Kapolri. Jangan bikin-bikin sendiri, ya. Lu bikin-bikin sendiri, lu belajar. Kalau kurang bukti, gua kasih buktinya banyak nih. Mau BAP siapa? Gua punya semua. Mau visum segala macam punya kita semua, ya. Jadi utamakan kalau harus jadi lawyer yang berotak lah, jangan otaknya kosong tapi ngomong malu gitu, kasihan lah. Oke. Bang, tapi dari yang abang lihat ini ada berapa orang bang yang mengaku sebagai TPF? Yang abang ketemu aja gitu, yang oknum yang abang temui lah gitu. Ya, saya lihat ada yang abang dia yang melaporkan. Lu harusnya melaporkan orang itu, selama ini yang dilaporkan orang itu mencabut, laporkan untuk membela orang yang dihukum. Ini melaporkan untuk membela orang yang mukul, yang memaksa itu kan terbalik gitu ya.
kayak saya Liga Akbar, walaupun menguntungkan buat kita tetap kita laporkan. Kenapa kita laporkan dia? Karena dia membuat kita di penjara gitu. Kalau di sana terbalik, siapa aja yang melaporkan, yang menjawab, dia mewakili siapa dia? Polisi nggak nyuruh mereka, bisa-bisa mereka polisi nggak kenal mereka. Ya kan kalau di kepolisian itu kita punya rekam jejak. Kalau lawyer-lawyernya kooperatif baik ya, itu ada komunikasi. Memang sama sampai aja polisi itu pengacara baik mereka. Jarang sih saya mengalami atau melihat polisi yang mempersulit kita, nggak pernah. Ya kita bicara perkas kan tidak selamanya kita bersama polisi juga, tapi selama kita tidak memfitnah, selama kita tidak menghina institusi itu ya terasa kontrol sosial kinerja polisi ya memang sah-sah saja. Justru memang bagus kalau memang ada kritik. Justru yang nggak bagusnya, yang kalau polisi yang nggak bagus kita bilang bagus gitu. Saya beberapa punya teman polisi, kalau saya bilang bagus dia nggak bagus, dia marah sama saya. Kita salah kenapa harus dipuji-puji gitu. Nah, untuk kali ini saya mengajak teman-teman udahlah kita ini pengacara, kita bukan membela penyidik, polisi, dan hakim, kita membela orang yang dijadikan tersangka, terdakwa, terpidana, itu yang kita bela. Memang fungsi kita di situ. Kalau udah terbalik, nggak usah jadi pengacara. Jadi ini aja jadi sahabat polisi, sahabat jasa, sahabat hakim aja, nggak usah jadi lawyer. Kalau lawyer itu sama pengacara kita harus saling hormat, sama rekan sejawat. Ya kan nanti tulisan-tulisan indah dalam karya bentuk pledoi maupun perlindungan hukum itulah yang menentukan roh jiwa keadilan dari seorang pengacara dengan jiwa keadilan Tuhan, yang sehingga orang pada takut deh. Ini pengacara nggak bisa dibeli gitu. Tapi nilainya itu loh, kita tanpa uang gitu, keadilan tanpa uang akhirnya tercapai. Polisi punya nama bagus, jaksa punya nama bagus, hakim punya nama bagus. Tapi kalau hanya mau cari mukanya buat apa? Saya lebih dekat sama Pak polisi-polisi di Indonesia. Dari awal karir saya juga banyak banget saya dicap sebagai pengacara polisi kok. Ya tapi coba mana ada pekerjaan saya menegakkan dan menang basah dalam bidang kepolisian? Tidak ada, lurus-lurus saja. Nah, kemudian teman-teman saya yang saya lihat justru selama ini mereka itu yang bermasalah dengan pihak kepolisian. Ada yang ngaku-ngaku lawyer polisi, ada yang ngaku-ngaku pokoknya nggak pernah nongol di kepolisian kalau pemeriksaan BAP, tapi giliran bermasalah dengan orang dia mengatakan menggampangkan sesuatu, akhirnya kan jadi catatan. Nah, sekarang mungkin namanya udah rusak, akhirnya dia pura-pura membela. Bang, balik lagi ke LPSK nih. Berarti menurut abang sendiri kira-kira sebagai pengacara Saka Tatal gitu, kira-kira Saka akhirnya bisa didampingi atau pantas atau worth it nggak didampingi oleh LPSK? Karena Saka Tatal ini kan menyatakan dia dipukul karena buat laporan apa. Sampai kejadian kayak misalnya ada wartawan yang dibunuh keluarga gara-gara buka kasus ini kan, itu kan kasihan. Jadi sebelum terlambat ya harus lama. Nah, kalau kemarin sendiri Saka Tatal gimana menjalani tes atau wawancara dari LPSK? Ada. Maksudnya ya siap, jawabannya mantap dan sebagainya, atau seperti apa gitu bang? Karena kita nggak di Cirebon seperti apa gitu. Rumahnya masuk gang sempit kecil di belakang gedung. Mereka itu bahagia. Oke, terakhir bang soal LPSK. Berarti nextnya nanti mereka yang akan ngabarin abang soal LPSK update-nya, bilang kalau stepnya gitu. dapat rumah perlindungan. Oke. Termasuk pengacara nggak tahu, yang penting tiba-tiba di pengadilan dia diamankan oleh negara. Oke. Bagi saya sih nggak ada masalah ya, yang penting Saka aman. Itu boleh mereka pilih tempat perlindungan, boleh juga mereka pilih di rumah sendiri. Kalau nanti sekiranya Saka memilih rumahnya sendiri, berarti akan ada orang yang menjamin perlindungan dari LPSK untuk Saka. Masih koordinasi RT, RW semua. Saya rasa sekarang orang Cirebon
itu Cirebon tuh menarik ya. Kenapa? Pertama, kota Cirebon tuh ramah. Kedua, kota Cirebon itu peduli, empati, simpati masyarakat yang bagus gitu. Saya lihat demonya ramai terus itu. Orang Orang terus ya. Cirebon tuh nggak suka juga kalau ada masyarakatnya yang dipenjara tapi tidak salah. Nah di sini saya lihat enak gitu. Pokoknya aku kalau paling suka kalau di Cirebon tuh naik kereta api. Kereta api tuh semua ramah, turun mulai porternya semua memerah, selamat berjuang, bebas jangan berubah, maju terus gitu. Jadi saya anggap walaupun saya nggak dibayar dalam perkara ini, kami keluar uang sendiri, itu lebih bentuk penghargaan orang Cirebon terhadap kita yang betul-betul berjuang membela rakyat Cirebon itu luar biasa sekali gitu. Saya ucapkan terima kasih khususnya buat tugas-petugas kereta api porter di sana yang ramah, itu membuat letih kami hilang gitu. Dan di situ kita dapat roh keadilan juga yang kalian miliki, bahwa saya tidak hanya membela Saka Tatal tapi marwah Cirebon itu kita dapat dukungan, dan aku yakin kalau ini berhasil tidak ada penindasan kezaliman, ketidakadilan di kota Cirebon, khususnya Cirebon dan Indonesia umumnya. Oh,